Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan. Izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dan diskusi kami terkait dengan pengertian tanah, pertanahan, dan administrasi tanah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tanah menurut hukum agraria. Tanah dalam pengertian hukum agraria adalah lapisan permukaan bumi yang digunakan untuk dipakai usaha. Next. Baik, secara etimologis, kata tanah atau dalam bahasa Inggris yang artinya soil berasal dari bahasa Prancis kuno, merupakan kata turunan dari bahasa Latin solum yang artinya adalah lantai atau dasar. Maka tanah secara etimologi dalam diartikan sebagai bagian paling dasar. Kemudian menurut Profesor Dr. Insinyur Haji Sarwono Harjodiwigeno, MSc, tanah merupakan kumpulan dari benda alam yang ada di permukaan bumi dan tersusun dalam horizon. Tanah terdiri dari campuran bahan organik, bahan mineral, air, udara, dan menjadi media untuk timbulnya tumbuhan. Selanjutnya, tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Mengingat bahwa Republik Indonesia masih merupakan suatu negara agraris, yang artinya susunan kehidupan sebagian besar rakyat, termasuk perekonomiannya bercorak agraris. Dengan demikian, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan sentral baik sebagai daya produksi maupun sebagai pemukiman. Selanjutnya, pengertian pertanahan. Pertanahan menurut Rusmadi Murad adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur agraria tanah itu harus di bawah naungan Direktorat Kementerian ATR BPN. Kenapa tidak di bawah naungan Kemendagri atau lebih tepatnya Pemda atau Pemkot yang ada? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Pemda atau Pemkot itu kan mempunyai OPD-nya masing-masing dalam pengurusan untuk tanah. Selain daripada itu, ada pertanyaan simpel juga terkait dengan judul kelompok Anda, yaitu konsep administrasi pertanahan. Coba Anda sebutkan apa saja konsep administrasi pertanahan yang membedakan antara tugas yang diambil alih oleh konsep administrasi pertanahan yang dipelajari oleh kita PJIPDN dengan salah satu sekolah kedinasan yang mempelajari lebih dalam tentang pertanahan seperti Sekolah Tinggi Pertanahan atau STPN. Terima kasih. Izin rekan-rekan, izin bertanya. Hak atas tanah bagi orang asing ditinjau dari politik hukum dan perlindungan warga negara Indonesia tertera pada pasal 41 UU PA dikatakan bahwa cukuplah bagi orang asing diberikan hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Menurut kelompok bagaimana tanggapannya jikalau orang asing ini ingin membeli tanah tersebut, sedangkan dalam pasal 41 UU-nya berbunyi bahwa cukuplah bagi orang asing diberikan hak pakai dan hak sewa untuk mendirikan bangunan. Dalam provinsi dan kabupaten kota, maka masing-masing mempunyai tugas dan tupoksinya masing-masing. Begitu ada beberapa banyak tugas dan wewenang. Jadi dalam ada di beberapa daerah itu ada dinas pertanahan dan tata ruang itu masih digabung. Jadi dalam satu dinas itu ada di bagian-bagiannya, sub-sub bagiannya yang mengatur fungsinya masing-masing. Ada di bagian bidang pertanahan, tata ruang. Jadi fungsinya itu di dalam apa? Sistemnya itu konsolidasi. Baik, silakan rekan Frans. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini seperti yang tadi rekan sampaikan terkait dengan OPD Dinas Perumahan dan Tata Ruang. Pertanyaan saya ialah bagaimana ketika kita berbicara tentang pertanahan, kita kenal juga ada bagian dari PU, dan PU itu juga ada bidang yang membidangi tentang tata ruang. Nah, untuk konsep pertanahan
coba disampaikan ataupun didudukan konsep berpikir kita ketika ada suatu masalah yang mana harus ditangani oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman dan mana yang harus diambil alih oleh bagian ataupun bidang tata ruang di Dinas PUPR. Terima kasih. Pertanahan, karena seperti yang saya katakan dia ada bagian khusus tersendiri untuk penyelesaian sengketa, karena dia sudah ada istilahnya ada SOP atau standar operasi pelayanannya. Itu pertama pasti mereka akan langsung menurun dan mengkaji sendiri di lapangan terkait masalah yang ada sengketa tanah. Jadi ada 3 bagian tersebut, bagian bidang evaluasi, pembinaan dan sengketa tersebut. Mereka masing-masing juga melakukan evaluasi dari bidang mereka tersebut. Dan untuk yang pembagian tugas tata ruang itu lebih ke arah pembangunan.